Saya tidak menyetujuinya karena kita mendengar dan kita menyelidiki banyak hal. Jadi ya saya maklum aja kalau beliau sekarang ini mungkin kecewa dengan kami ya. Karena 150 jutanya tidak kami penuhi pada waktu itu untuk membantu Rudi Simamura atau orang Batak ya. Karena kami langsung menginginkan pada waktu itu ke rekening istrinya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan melanjutkan mengunggah sebuah video yang dimana video ini mengisahkan tentang bagaimana perseteruan tragedi ya, tragedi donasi yang berakhir dengan memilukan ini ya, saling fitnah, saling caci ini seru nih kamu muslimin. Dan Rudi Hannes memberikan bantahan yang sangat luar biasa keras ya, menusuk jantung. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Saya tidak menyetujuinya karena kita mendengar dan kita menyelidiki banyak hal. Jadi ya saya maklum aja kalau beliau sekarang ini mungkin kecewa dengan kami ya. Karena 150 jutanya tidak kami penuhi pada waktu itu untuk membantu Rudi Simamura atau orang Batak ya. Karena kami langsung menginginkan pada waktu itu ke rekening istrinya. Seperti itu ya. Ada pertimbangan-pertimbangan di dalam Al-Hayat itu mengeluarkan dana ya. Jika Bang Rudi Yohanes meminta 150 juta untuk pra-peradilan anak Batak pada waktu itu, kami menolaknya ya. Saya katakan kita lihat dulu lah pengumpulan dananya berapa, kurang berapa, dan kenapa permintaannya bisa sebanyak itu. Jadi pada waktu itu dia minta 150 juta dan saya tidak menyetujuinya ya. Pada waktu itu kami mengadakan meeting dan kita satu dan lain hal dengan beberapa pertimbangan kita tidak menyetujuinya karena kita ingin langsung ke rekening istri. Seperti itu ya. Jadi saya mohon maaf ya Bang Rudi Yohanes, kami tidak bisa langsung berikan dana ke rekening Anda pada waktu itu ya. Ya, bibir manis kelompok Sobkatul Bekatul Termentul Mentul ini makin menjadi-jadi. Katanya mereka tidak mau mengirim kepada saya membantu anak Batak karena dia ingin langsung ke rekening istrinya. Ya, saya setiap membantu anak Batak, 2 rekening saya tampilkan. 1 rekening istrinya untuk membantu keluarganya dan 1 rekening daripada saya untuk membantu proses hukum. Semua orang tahu. Jadi Sobkatul Tementul Mentul mau bohong-bohong kau nggak bisa ya. Akulah orang yang tidak pernah menutup diri kalau orang meminta rekening istri si anak Batak ya. Sobkatul Tementul Mentul. Alasan mereka tidak mau memberi, Laisyagian itu mengatakan gara-gara yang di Malang itu diminta 300 juta, setengahnya dari Sobkatul Tementul Mentul, uangnya dibuat untuk hal-hal yang tidak baik diselewengkan katanya. Itu kata mereka, bukan aku. Paham ya Sobkatul Tementul Mentul? Fitnahmu fitnah murahan. Oke, hati-hati loh Sobkatul Tementul Mentul. Kubongkar alamatmu nanti, nama aslimu. Siap? Lah nanti aja, karena dia seorang wanita, nanti dia nangis-nangis ke tempat si bom-bom itu ya. Oke, sampai jumpa lagi kawan-kawan. Tapi saya di kesempatan kali ini saya hanya mau menyatakan bahwa saya nggak ada perasaan jahat sama Pak Bom-bom, dan saya nggak setuju kalau orang juga nyerang-nyerang Pak Bom-bom. Ya, saya tahu Pak Bom-bom juga mau memberitakan firman Tuhan dan membawa banyak jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan Yesus. Saya juga minta maaf kalau kiamat ada salah, dan Bang Edis kalau ada salah juga saya minta maaf sama pendeta sama teman-teman semua. Gitu ya Pak Bom-bom ya. Gitu loh. Edis itu baik Pak orangnya, Pak Bom-bom juga baik orangnya. Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa kita sampai di sini aja dulu ya. Ya Bu Sophie, teman-teman semua, tadi Pak Bom-bom sebelum khotbah, Pak Bom-bom juga sudah minta maaf
karena memang Pak Bom sebagai manusia. Jadi berapa hari ini saya ada puasa ya, saya puasa hati. Jadi saya minta maaf untuk Ibu Sophie, adikku yang ganteng, siapa Kiamat, Metraton saudaraku, dan semua anak-anak Tuhan ya yang saya buat masalah. Hari ini Pak Bom minta maaf. Bukan karena apa, karena kita satu tubuh Kristus. Saya sudah berapa hari ini pantau, ya memang itulah kita harus, saya harus pribadi, saya harus introspeksi diri. Meski apapun itu, saya salah semua, sudah saya salah. Sudah. Karena malam hari ini anak-anak Tuhan di sini terima saya sebagai saudara dalam kasih Kristus. Saya terima kasih banyak. Marilah kita bersama-sama merangkul tangan, kita beritakan firman Tuhan. Bu Sophie, kakakmu Pak Bom minta maaf ya, sama keluarga semua ya, saya minta maaf. Dan semua teman-teman, saya minta maaf ya. Ya. Saya menghargai sifat Pak Bom yang mau meminta maaf sebagai hamba Tuhan. Firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita ini anak Tuhan gitu loh. Ya, jangan saling menaruh dendam satu sama lain. Kalau kita ada salah, kita saling mengampuni. Itulah buktinya kita ini anak-anak Tuhan gitu loh. Saya sudah maafkan Edis. Cuma saya mau itu Edis datang, dan Edis kalau tidak hadir, Edis adikku yang ganteng, Pak Bom minta maaf ya, dan kata salah. Mungkin pemandangan kita mungkin berbeda. Saya tetap ya keyakinan dengan saya punya pandangan, tapi untuk itu kita tutup saja pandangan itu, biarlah nanti Tuhan yang akan mempersatukan kita. Tapi saya yakin dan percaya hari ini sudah tidak ada masalah. Edis pasti sayang Pak Bom, Pak Bom juga sayang. Dengan Edis saya minta maaf ya kalau ada kata salah dan semua. Mari kita bersatu memuliakan nama Tuhan. Saya minta maaf ya, nggak usah lah yang lalu biarlah berlalu. Ya Kiamat adikku yang ganteng ya, Pak Bom minta maaf ya. Karena kita semua pasti bisa emosi, tapi jujur tidak sampai di situ. Buktinya sampai sekarang tidak ada ini ya. Terus apa lagi yang saya bahas? Kalau satu orang nangis lalu dimaafkan ya, tidak bisa model seperti itu. Aku tidak tergantung perasaan. Kalau aku dia mau nangis sampai mati juga aku tidak gubris aku. Karena aku yang tidak terlalu terharu atau apa karena dia nangis. Lalu Metatron itu menyinggung aku pasang, dan dia salahkan aku karena fotonya Kiamat aku pasang di VT-ku. Kurang ajar kok. Moga-moga segera ditangkap. Tujuannya apa? Ada tujuan seperti ditangkap. Aku bilang gitu. Mereka bilang kita takdir. Aku sekarang kalau dibilang takdir, aku bilang iya, aku percaya. Kenapa rupanya? Itu dari Allah. Asal segala sesuatu dari Allah aku terima. Mau dibilang takdir sekalipun aku terima. Asal itu berdasar dari Allah. Sekarang aku tidak akan menolak kata-kata aku dibilang percaya takdir. Iya. Asal dari Allah. Kalau goi justru takdirnya itu dari gereja. Betul. Dari Allah. Satu, di luar goi tidak ada keselamatan. Itu takdir manusia yang buat itu. Nyesat yang buat itu. Ajaran manusia. Kedua, apa? Tidak menyembah ikon anatema. Itu takdir. Tiga, bayi-bayi yang baru lahir belum dibaptis secara ortodoks masuk neraka, itu takdir. Keempat, sadis di ya. luar uskup sesuai doktrin Dositeus dekret 3, di luar uskup tidak ada yang namanya kekristenan, itu takdir. Apakah kalian bisa berdoa tanpa ikon di depannya? Apakah kalian bisa berdoa tanpa kiblat-kiblat gitu? Seandainya gini nih, kalau kita udah berusaha tanggung jawab, bekerja ingin supaya kita itu mempunyai istilah rumah lah, kita pengen kaya. Tapi kalau Tuhan sudah menentukan kamu tidak akan kaya, ya udah itu kita terima. Asal Tuhan yang menentukan, itu takdirnya Tuhan, nggak apa-apa. Iya benar kata Bang Ben, takdirnya Tuhan, nggak apa-apa. Asal dari semua dari Tuhan, tapi yang dari gereja itu yang penyesat, di luar baptisan ortodoks, Protestan, karismatik, apa semua tidak selamat, itulah takdir dari iblis. Ini yang mengatakan begini Bang Idris, masa karya keselamatan, karya salib disebut karyanya iblis? Astagfirullahalazim. Tidak pernah dan tidak mungkin kita berpikir begitu. Betul nggak Bang Idris? Iya. Iya, nggak mungkin. Jadi justru di atas salib itulah itu adalah hal yang terakhir, yang terbesar yang dilakukan Tuhan Yesus. Puncak peperangan antara peperangannya di situ. Allah dengan iblis. Iya, di situ. Jadi bagaimana mungkin kamu katakan saya melecehkan, menghina salib? Berarti kamu tidak waras lagi, kan? Itu waras, mereka. Betul. Jadi mereka menuduh ketika kita mengambil tubuh dan darah Kristus perjamuan, kita memakai salib, kita mengatakan itu karya iblis. Nah, sungguh saya mengatakan nekat yang nyata tuh Bang Idis ya. Sungguh tuduhan yang sangat keji itu. Gitu ya teman-teman. Saya harap ini menjadi klarifikasi Bang Idis yang
terakhir kita nggak usah ngebahas kesana lagi, saya rasa udah jelas. Saya rasa ini udah terakhir lah ya. Kalau masih ada yang panas-panas lagi ya bilang aja, berhenti pansos woi gitu. Gitu aja bilang. Dan saya berharap Bang Edis dengan kakak Bebe dan teman-teman lainnya kembali berdamai, ini best friend forever Bang Edis ya. Iya, kalau kekristenan itu jelas membawa pesan damai. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka itu adalah anak-anak Allah. Betul? Betul. Di dalam Kolose 3 dikatakan ini supaya kita saling mengasihi, sabar satu sama lain Bang Edis, dan kalau ada yang bersalah jangan kita menaruh dendam. Baik, setuju saya. Hendaklah amarahmu berhenti ketika matahari terbenam. Janganlah amarahmu masih ada. Itu sampai besok matahari terbit. Oke, itu aja. Ini sudah terakhir dan jangan ada lagi digoreng-goreng ya oleh apologet lainnya, juga pendeta-pendeta. Saya harap calm down, tenang ya, jangan ikut-ikutan. Kembali menggembalakan jemaat biar Bang Edis dan saya yang menghajar kaum gorila. Begitu ya Bang Edis? Betul sekali, betul. Oke, gitu saja teman-teman ya. Puji-puji oleh orang, sudah terlanjur namanya terkenal, sehingga sulit bagi mereka untuk menyatakan bahwa saya salah dalam pengajaran ini, saya terlalu vulgar dengan ini. Orang kedua orang ini ya nggak ada apa-apanya lah dengan yang dulu-dulu itu. Ya kalau aku ya, kalau seandainya Edis TV itu mau minta maaf dan mengaku kesalahannya, aku akan jauh lebih respect terhadap dia. Gini Pak Budi, kemungkinan yang Pak Budi harapkan itu tipis ya. Ketika orang sudah beranggapan dia itu salah, maka followernya berkurang, pemasukannya berkurang. Makanya itu dia rajin bikin VT, klarifikasi. Orang dia sangat licik nih, otaknya kotor ini. Iya, padahal dia yang ketakutan. Begitu kalau penilaian. Sebenarnya belum tentu menurut aku ya. Kalau dia mau mengakui kesalahannya itu belum tentu. Aku bolak-balik mengakui kesalahanku ya, orang enggak meninggalkan aku. Ya cuman kan karena popularitasnya Pak, dia ini udah merasa tinggi. Benar. Dia belum lahir aku sudah populer. Superhero-nya Bang, udah dianggap superhero-nya Kristen dalam dunia begitu. Ngaku pula dia apologet menginjil. Dia kapan dia menginjil? Kan itu. Aduh, Edis. Tapi saya menilai mereka ini memang tidak ada kerendahan hati pertama, dan kedua tidak ada niat untuk memberitakan Injil yang sesungguhnya. Karena saya di bawah saya dengar Mbak Queen bilang itu Edis itu otak kotor bla 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 bla. Di ayat Alkitab mana Pak kita boleh menghina sesama? Coba kasih ayatnya sama saya. Enggak, Edis itu otak kotor. Kalau enggak ngapain saya naik Mas? Iya, apa saya naik? Banyak malu cerita kau, pantan kau. Malu kau sama aku, jangan sama orang. Aku yang ngomong. Beda hebat aja kau budak. Kita di sini juga semua kalau mau cari popularitas tinggal menghujat agama seberang itu gampang banget, tinggal teriak-teriak hina-hina. Membaca mati. Coba Bang Win bukakan kisah para Rasul 4. Makanya kisah Rasul 4. Pendeta jangan terlalu besar kepala, Pak. Makanya terus Anda sekolah di mana? Pak Ondi, Anda sekolah di mana? Anda sekolah di mana pertanyaan saya? Anda sekolah di mana? Mana sekolah itu kalau orang sekolah di SD. Dan itu pola pikirnya kalau orang sekolah. Playgroup. Bang Ondi di Bapak pendeta, saya perlu ingatkan di sini ya. Hanya orang-orang yang berhati iblis. Kau yang berhati iblis, bilangin orang hati iblis. Saya membuka data pribadi siapa? Kiamat. Oh iya, Kiamat memangnya kurang ajar waktu debat sama saya. Enggak, saya nggak nanya masalah kurang ajar atau apa. Alasan Bapak men-spill data pribadi Kiamat itu alasannya apa tuh? Ada nggak di ayat Alkitab atau pengajaran Kristen seperti itu, Pak? Aku mau balas lah, kurang ajar ya. Dia kurang ajar setengah mati. Iya, Bapak mau balas nggak apa-apa. Tapi karena Bapak ini senior saya dan Bapak pendeta, saya pengen tahu ada nggak ayat yang membenarkan perilaku tersebut? Nggak ada memangnya, tapi saya sebagai manusia ya saya gabung lah. Itu kalau debatnya itu berhadapan saya pukul itu di sana. Apakah layak seorang pendeta dan guru seperti Pak Budi melakukan sikap seperti itu buat Kiamat? Iya, saya kepingin dia ditangkap, memang saya tidak peduli. Astaga. Ini saya malam ini kecewa loh sama Pak Budi. Kurang ajar banget sudah. Karena nanti gini Pak, kalau Bapak seperti itu, orang-orang yang mau masuk ke dalam gereja Bapak jadi berpikir lah, ini yang udah master aja begini sikapnya, apalagi yang nggak master. Iya. Apakah karena ini menjadi pembenaran kita berbuat dosa, Pak? Enggak, aku tidak membenarkan diriku. Aku tahu aku salah.
ngamuk sama dia, aku ngamuk sudah. Apakah dengan men-spill identitas teman-teman kita itu Pak, itu ketetapan Allah juga Pak? Pokoknya apapun yang sudah terjadi itu ketetapan Allah. Kalau dia ditangkap polisi aku senang juga. Nah ini aneh, kita nggak bisa mengkonfirmasi. Pasti kiamat aku dapat data dari temannya yang satu kuliah dengan dia kok. Kalau dia minta maaf aku tarik itu. Minta maaf atas, kita mau tahu. Dia yang kurang ajar di dalam debat itu. Tapi makiannya kiamat itu ditetapkan Allah nggak sih, menurut teman-teman? Ya kalau aku dalam teologi Calvinis ya tentu saja iya. Sudah ditetapkan. Nah berarti bukan kiamat yang salah. Aduh, apa yang mau kuirikan dengan dia? Aduh, jak kiri. Harus sekali lah aku dibilang orang ini iri. Apa yang mau kuirikan dari, coba lah. Ya. Jadi kawan-kawan, yang kuharapkan itu kalian cerdas. Nggak usah susah-susah ya. Nggak ngerti aku. Cerdasnya bagaimana? Nggak banyak, ku minta sedikit. Paham ya? Bahwa aku menangani Rudi Simamora bulan 10 sampai bulan 11. Dia di penjara Polres. Setelah dia ke LP, kan tidak ada aku buat pengumpulan dana. Dan aku tidak pernah membantu dia satu perak pun di Polres. Tapi ada juga sih. Nanti ku print dulu ya. Paham kalian? Sementara mereka memfitnahku. Bahkan di Polres pun tidak ada ku bantu. Di situ letak fitnahnya ini. Karena bagi mereka penjara itu ternyata hanya di LP, di Polres bukan penjara. Tapi di situ si Rudi Simamora karyawan unit reserse isi sel. Aduh, capek aku. Kalau kau merasa kau sesama pendebat, jangan kau celakai kawanmu. Kalau kau celakai kawanmu, kau kira dia tidak bisa membalas. Paham ya? Kau balaslah, aku terima. Ku tantang kau, udah ku bilang. Paham ya? Besok aku suruh orang datang ke sana lagi. Tadi kan udah dikitari rumahnya kan? Besok aku suruh lagi orang ke sana. Kalau aku pala. Ya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Nah, demikian tadi kaum muslimin yang dimana Sofiatul berkoar-koar ya. Kalau Sofiatul ini saya yakin bohong ya. Mana ada dia organisasinya di Indonesia ini, Al Hayat itu mana? Tak ada, bohong itu semua. Dan adalah duitnya itu. Bilang saja tak ada duitnya, ya kan? Kalau jangankan sampai 150 juta. 1 juta pun mereka tuh tak punya. Bukti nyata orang-orang itu pun cari makannya ke Amerika menjadi seorang penghujat, yang dimana di sana juga dibiayai, ya kan? Ini pembohong ya. Pembohong besar. Mereka ini adalah orang-orang pengangguran sebenarnya. Mereka ini pengangguran cari kerja ya. Pengangguran cari kerja dengan cara menghina-hina Islam, dengan cara menghujat Nabi ya, menghina Allah beserta Rasulnya. Inilah kelakuan mereka, namun berkedok apologet. Kalau Dr. Deki Ngadas mengatakan mereka ini bukan apologet karbitan yang tidak tahu cara berdebat. Memang mereka ini orang-orang yang tidak tahu berdebat ya. Seperti Sofiatul itu, Edis itu tak ngerti cara berdebat. Metatron juga tidak mengerti berdebat. Apa itu berdebat? Hanya caci maki ya, ditanya malah ngamuk-ngamuk, ditanya malah memaki-maki, ditanya tentang apa isi kitabnya malah kesurupan. Giliran tanya Islam dijawab dengan komparasi yang ada, diparalelkan dengan isi kitab mereka. Lalu mereka, oh jangan ke kitab kami dulu, ke kitab Kristen, ke Al-Quran aja. Nah, padahal kalaupun kita menguraikan dari segala sesuatu apa yang menjadi pertanyaan mereka tentang Islam, lalu dikomparasikan ke kitab mereka, itu sebagai pendekatan supaya mereka paham. Tapi apa? Mereka hanya caci maki, menghujat, menghina-hina, karena apa? Mereka ini bukan orang-orang yang tahu isi kitab, bukan orang yang
tahu cara berdebat, itu tidak tahu. Mereka ini kalau untuk menghujat, mencaci maki, iya karena pembenci tapi tidak punya kerjaan, lalu menjadi seorang penghujat, ya, penista, menjadi seorang penista untuk mencari kerja. Itu bukti nyata. Nah sekarang itu kan sudah dihapus tuh, ya, foto-foto majikannya itu. Jadi dia menggonggong untuk tuannya ini sekarang nih, ya, yang di Amerika itu kan si Harry Tarigan itu sudah menghapus foto-fotonya, foto-foto keluarganya yang ada di web itu. Jadi yang ada di situs itu. Jadi alah, mereka ini bukan siapa-siapa. Paling juga ditangkap nangis. Namun gayanya luar biasa. Tapi di sini lumayan juga ya, Rudianus memberikan perlawanan nih, bagus lah. Kita berikan dukungan 100 jempol pokoknya. Baik, kamu Simin, mungkin aja itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifudusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.